Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to English class with me, Mr. Mameto. I feel so happy because finally I can greet you again in this video. And by the way, how are you today? Is everything all right? I do hope that everything is great. I do hope that everybody is in a happy and healthy condition. So I do know that the conditions in our surrounding, especially in Cilacap Regency, seems like getting worse and worse. It is not only because of the pandemic of COVID-19, but also the flood. So guys, I do hope that you are safe, you are in a happy and healthy situations to have or to start our discussions for today. Well, in our last discussion, we are going to talk about recount text. This is the last material in this semester. Okay, but as usual, seperti biasa, before coming to the material, before we start our discussions, I will give you such a motivational sentences. And this is it. We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Oke, jadi bagaimana ya kita memaknai kalimat ini? Jadi di kalimat pertama, we are products of our past. Maksudnya, kita adalah produk dari masa lalu kita. Kemudian kalimat setelahnya, but we don't have to be prisoners of it. Mungkin saya memaknai kalimat ini sebagai berikut. Jadi, tadi disampaikan bahwa kita adalah produk dari masa lalu kita. Entah itu baik, entah itu buruk. Tapi kita tidak boleh selalu berada di bawah bayang-bayang atau berada di belakang bayang-bayang masa lalu kita. Kadang-kadang itu kita seperti merasa terkekang, tidak bebas begitu ya. Bahkan sulit melangkah karena kita terlalu memikirkan masa lalu kita. Kayak gitu. Boleh dan wajar ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu kita. Kita mempunyai banyak kesalahan di masa lalu kita. Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan agar kita itu selalu berbuat salah. Jadi bukan karena kita melakukan kesalahan di masa lalu kemudian kita tidak boleh melakukan hal yang benar atau hal yang baik kemudian saat ini dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kita boleh memikirkan masa lalu kita karena kita memang berangkat dari masa lalu, tetapi jangan jadikan itu sebagai hal yang mengekang kita untuk selalu berada di keadaan yang sama dengan masa lalu kita, begitu ya. Oke, let's go to our discussion. Oke, jadi in materials of recount text, the basic competencies untuk kompetensi dasarnya adalah KD 3.7 untuk ranah pengetahuannya dan KD 4.7 untuk ranah keterampilannya. 3.7 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD 4.7 menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Nah, kemudian seperti biasa, dari kompetensi dasar ini kita sudah merumuskan beberapa indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator ranah pengetahuannya, yang pertama, menentukan dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan
meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, pada indikator yang pertama kita akan fokus kepada kata kerja operasional menentukan dan menganalisis. Kemudian yang kedua, membandingkan, menyimpulkan, dan menafsirkan makna pada beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua untuk ranah pengetahuannya, kita akan fokus kepada kata kerja operasionalnya di situ, membandingkan, menyimpulkan, dan menafsirkan makna. Oke, berikutnya indikator untuk ranah keterampilannya. Kita juga mempunyai dua. Yang pertama adalah merancang teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kemudian yang kedua, memproduksi teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, untuk ranah keterampilannya kita akan fokus kepada kata kerja operasionalnya, merancang, dan memproduksi. Oke, well, next. Okay, as usual in discussing recount text, in discussing every genre, we are going to talk about three things. Jadi seperti biasa kita akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah the social function or the purpose of recount text. And then the second, the rhetorical or the generic structure of the recount text. And the last, the linguistic or the grammatical features of recount text. Oke, jadi ini adalah fokus pembahasan kita pada materi recount text. Oke, kita langsung lanjut saja kepada poin yang pertama. The social function or the purposes of a recount text. Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Nah, kita fokusnya kepada kalimat berwarna merah di situ ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa purpose atau tujuan dari sebuah recount text adalah, di sini harusnya to retell ya, without s. To retell events or experiences in the past in order to give information or to entertain. Kayak gitu ya. Jadi intinya untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lalu dengan maksud untuk memberikan informasi atau juga bisa sebagai hiburan kayak gitu. Jadi intinya menceritakan kembali pengalaman di masa lalu kayak gitu ya. Menceritakan kembali pengalaman seseorang di masa lalu begitu. That's the purpose of a recount text. Okay, did you get the point? Next. The next is about the rhetorical or the generic structure of a recount text. Berikutnya adalah struktur teks recount. Strukturnya ada apa aja sih? Bagaimana susunannya? Sebuah recount text diawali dengan orientation. Orientation, in orientation tells the readers about who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi pada bagian orientasi ya, orientasi atau pembukaan di sini menceritakan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana, begitu ya. Jadi siapa yang ada dalam cerita tersebut, kemudian di mana kejadiannya, kapan kejadiannya. Makanya tadi tells about who, what, where, when, kayak gitu ya. Siapa, apa kejadiannya, kapan terjadinya, di mana terjadinya. This is the orientation. Next, the second is events. A series of events ordered in a chronological sequence. Jadi
pada bagian yang kedua kita sebut dengan events, sequence of event. Jadi ada urut-urutan kejadian kayak gitu ya. Jadi tadi di bagian pertama sudah diceritakan siapa, apa kejadian yang akan atau peristiwa yang akan diceritakan, kapan dan di mana begitu ya. Kemudian pada bagian yang kedua akan diceritakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadiannya secara runtut, secara kronologis begitu. Itu adalah bagian yang kedua, kita sebut dengan events. Kemudian the last, bagian yang terakhir kita sebut dengan reorientation. Reorientation. Nah, pada reorientation, which is a personal comment or feeling about the event or what happened. Nah, pada bagian reorientation ini yang disampaikan adalah tentang tanggapan atau perasaan pribadi si penulis terhadap kejadian yang diceritakan kayak gitu ya. Jadi bisa sekali lagi bisa tanggapan atau perasaan pribadi penulis terhadap cerita atau kejadian yang diceritakan kayak gitu. Nah, this is reorientations. So, once again, a rhetorical or generic structures of recount text consists of orientation, events, and reorientations. We go to the third discussion. Kita ke pembahasan yang ketiga, which is about the linguistic or grammatical features. Tentang unsur atau ciri-ciri kebahasaan sebuah teks recount. The first, using simple past tense. Jadi, karena recount teks itu tadi menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa lampau, maka tensisnya menggunakan simple past ya. Simple past berarti kita menggunakan verb to atau past. Ketika menggunakan to be, maka akan menggunakan was atau were gitu ya. Nanti kita akan lihat pada contoh. Kemudian the second, using adverbs or adverbial phrase. Jadi menggunakan kata keterangan atau frasa keterangan begitu. Kemudian yang ketiga, using conjunctions or time connectives. Jadi menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan urut-urutan waktu. Kemudian untuk unsur kebahasan yang terakhir, using action verb. Jadi menggunakan kata-kata kerja action, kata kerja yang menunjukkan tindakan kayak gitu. Oke, to make it clear, untuk membuat penjelasan atau pembahasan kita lebih jelas, kita lihat pada contoh berikut ini. Oke, this is the way how we analyze the structure or the generic structure of recount text. Bagaimana cara menganalisis? Kita sudah ada contoh sebuah teks recount. Nah, bagaimana cara menganalisis struktur dari teks recount tersebut? Bagian orientationnya mana sih? Eventsnya mana sih? Reorientationnya mana? Kayak gitu ya. Oke. There is a recount text entitled A Beautiful Day in Jogja. Nah, di sini ada teks recount yang berjudul A Beautiful Day in Jogja. Nah, pada bagian yang pertama di situ, pada bagian yang berwarna merah. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. Nah, ini kita sebut dengan bagian orientation. Kenapa kok ini adalah bagian orientationnya? Tadi, orientation adalah bagian yang menunjukkan atau memperkenalkan siapa, apa kejadiannya, kapan terjadinya, di mana terjadinya. Nah, pada paragraf itu, paragraf pertama, teks tersebut ada kata last week. Itu berarti menunjukkan when, kapan. My friends and I, itu berarti menunjukkan who, siapa yang terlibat. Kemudian ada I went to Jogja. Went to Jogja. Jogja berarti ada tempatnya. Kemudian kegiatannya apa? Visited many places. Jadi di situ sudah ada when, who, where, kemudian what. Semuanya lengkap ada pada
satu paragraf pertama. That's why this part is called orientation. Itu mengapa bagian ini kita sebut dengan orientation-nya. Okay? Do you get the point? We go to the next part. Events. Events tadi adalah series of event. Urutan-urutan kejadian yang disampaikan secara runtut. Nah, runtut atau kronologisnya ini salah satunya ditunjukkan dengan adanya di sini time connective-nya ada first. First, we visited Parangtritis Beach. Pertama, kita mengunjungi pantai Parangtritis. Nah, di sini berarti kegiatan atau kejadian atau peristiwa pertama. First. Kemudian second-nya apa? Second, we visited Gembiraloka Zoo. Nah, ini adalah urutan-urutan kejadian yang disampaikan secara kronologis. Events. Oke? Next, the last part. Pada bagian yang terakhir tadi kita sebut dengan orientation. Nah, orientation tadi berisi tentang personal comment or feelings, kayak gitu ya. Jadi perasaan atau tanggapan pribadi penulis terhadap kegiatan atau peristiwa yang diceritakan. Kita bisa melihat di situ. For me, that was a beautiful day. Thought I could not visit Malioboro. We really enjoyed it and I hope I could visit Jogja again. Di situ ada setelah menjalani satu hari di Jogja dengan mengunjungi beberapa tempat, kemudian si penulis mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang indah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah tanggapan atau perasaan pribadi penulis yang dia ungkapkan setelah menceritakan kejadian-kejadiannya. That's why bagian ini kita sebut dengan reorientations. Okay guys, do you get the point how to analyze the structure of a recount text? Jadi kalian paham ya bagaimana menganalisis struktur dari sebuah recount text. Orientation, events, and reorientation. Okay, we go to the next analysis about the rhetorical and the grammatical and the linguistic features. Nah, sekarang kita menganalisis ciri atau unsur kebahasaannya ya. Tadi yang pertama, unsur atau ciri kebahasaan dari sebuah recount text adalah menggunakan simple past. Simple past tense dengan menggunakan kata kerja kedua. Nah, kita bisa lihat di sini pada bagian-bagian yang tertulis dengan menggunakan warna merah. Di situ ada my friends and I went. Yang saya garis bawah di situ ya. When di sini adalah kata kerja kedua. Dari go berubah menjadi when. I went to Jogja. We visited. Sudah jelas sekali karena di sini ada ed-nya, maka ini adalah verb to. Kayak gitu ya. Dan yang lain ada the sun, shone, we felt, we also saw, there were, we saw, we looked. Nah, itu adalah kata-kata kerja kedua yang berarti menunjukkan bahwa sebuah recount text menggunakan kata kerja kedua berarti simple past. Oke. Kemudian yang kedua, menggunakan adverbs or adverbial phrase. Adanya kata keterangan atau frasa keterangan. Apa aja sih yang ada di teks recount text yang berjudul A Beautiful Day in Jogja? Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa adverbs ya. Ada last week. Nah, di sini sudah pasti jelas sekali bahwa ini adalah keterangan waktu, last week. Kemudian kita juga bisa menemukan in that beach, di pantai itu, kayak gitu ya. Kemudian kita juga ada punya in the sky. Nah, ini adalah adverbial phrase, frase keterangan, kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, using conjunctions or time connectives. Adanya konjungsi atau kata-kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Nah, di sini kita bisa lihat pada kata-kata yang dicetak dengan warna biru tua. Nah, di sini tadi kita sudah menemukan ada first, kemudian ada kata second, kemudian ada kata then. Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan urutan, kayak gitu ya.
untuk menunjukkan runtutan atau kronologis kejadiannya, kayak gitu. Oke, the last, using action verbs. Tadi action verbs adalah kata-kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan. Nah, di sini sebenarnya banyak ya. Saya ambilkan contoh saja warna-warna yang kata-kata yang ditulis dan digaris bawah dalam warna biru muda. Nih di sini ada flew, kemudian ada sold, ada took, ada went kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kata visited kayak gitu, went itu juga merupakan action verb kayak gitu. Oke guys, that's all about our discussion in recount text. Itu saja pembahasan kita kali ini tentang recount text. Hopefully you can get the point, though my explanation may be too fast. Jadi harapannya kalian bisa memahami penjelasan saya walaupun mungkin penjelasan saya begitu cepat begitu ya. And hopefully it is beneficial for you and help your understanding kayak gitu. Harapannya ini masih bisa bermanfaat dan membantu belajar kalian. Okay guys, I think that's all for today. Thank you very much for your attention and your coordination. Sorry, cooperation. I mean, uh, see you in the next video and good luck for your semester test. And as usual, set up your desire and keep your spirit on fire. Thank you very much, and I do apologize for all the mistake I made during my explanation. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.